Ini terdapat satu Al-Quran surah Al-Baqarah 267, yaitu 50% dari sisa. Mana hadik ya? Hadik mana hadik? Mudhar. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Anfal ayat ke-41. Berapa itu? 20% bruto. Baik, kemudian waktu wajib zakat, infak dan sedekah tercerahannya terdapat dalam Quran suratul An'am ayat 141. Kapan itu? Hari panen atau gajian. Alias waktu nerima hasil. Syarat sahnya syarat sah hadir di studio atau mana? Syarat sahnya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya, dan Al-Baqarah 267, bukan 261, bukan 263 apa? Dua enam empat. Baik. Syarat sah atau syarat diterimanya? Baik. Lihat ini penjelasan detail tentang zakat, infak dan sedekah. Kira-kira jamaah ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Maju yang belakang maju. Yang belakang maju belakang. Maju biar pada ngerti ini, jangan di belakang aja. Kecuali memang belum punya duit zakat. Nah, kira-kira ada yang Pak Eko, ada yang nggak paham? Pak Rudi, antara neto sama brutonya paham nih? Yang neto 50% dari sisa ya. Kalau yang bruto 20% dari sebelum dipotong penggunaan. Ini mana aja nih? Ini contohnya yang neto ini zakat penghasilan. Kemudian perdagangan, kurung buka non evening. Ini yang bruto. Untuk zakat apa aja? Komisi, bisyarah, amplop, ustadz, kiai,
THR. Iya betul. Rezeki nomplok. Artinya ini ya penjualan dulu ya. Tuh. Ini 50% dari sisa. Kira-kira bisa paham nggak? Kontrakan. Nah nih kontrakan nih. Bang Ali itu yang punya kontrakan. Tuh. Ini 50% dari sisa. Pahamin ya? 50% dari sisa. Yang tidak produktif itu yang 2,5%. Nanti bawa lagi nih. Bentar, ini yang dari Quran dulu nih. Ini bisa paham ini. Jadi dari Al-Quran cuma ada dua, 50% sama 10%. Paling nanti yang tidak wajib ini 100% dari sisa. Contohnya wakaf. Diwakafin sisanya 100%. Dari sisa ya, bukan dari kotor nih, dari sisa. Baik, ada yang kira-kira belum paham? Bang Somad punya kontrakan berapa? 50% dari sisa. Ya ini yang dalam Al-Quran. Sekarang kita catetin dari hadis Rasulullah. Satu, zakat pertanian. Oh iya, maaf, ini tambang nih. Tambang emas ya, tambang macam-macam, bukan tambang kali ya, bukan tambang kali, pertambangan, biar muat, tambangan. Ini zakat pertanian. Kebun, lima sampai 10%. Yang kedua, zakat emas, perak, investasi, perhiasan, saving, tabungan. Ini 2,5%. Oh iya, dah. Ini doang zakat nih, simple, nggak ada yang lebih. Nanti kita bahas habis ini zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat al-fitr. Yang betul bacanya zakat fitri ya, bukan zakat fitrah. Nanti saya jelasin. Baik. Pada paham nggak semua kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Pak Feven, ente yang suka pegang duit ini, ada pertanyaan nggak? Uang kas gimana zakatnya? Uang kas? Hah? Uang kas, uang amal ada zakatnya? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Karena untuk kebutuhan umat, Kalau disimpan di bank? Oke, pertanyaannya, ada uang amal disimpan di bank, kena zakat kagak? Kenapa harus disimpan di bank? Habisin. Karena uang masjid itu kan sampai 100 juta, 200 juta, kena zakat nggak? Salah ya, kita yang salah. Pertama jawabannya nggak kena zakat karena tidak ada milkutam. Kan kemarin syarat sahnya nih kan 267 kan thayyibat, ya kan? Ini kan syaratnya thayyibat nih. Thayyibat apa sih? Halal.
kemudian berkualitas, kemudian milik sempurna. Di fikih misalnya milik utam. Nah kalau uang amal milik siapa? Pak Mbak, kalau uang yayasan, perusahaan atau yayasan simpan itu udah 100%. Kalau uang amal nggak kena zakat, tetapi menyimpannya itu jadi masalah. Sebagian orang tidak boleh simpan uang umat, nggak boleh simpan. Kenapa? Karena itu infak, habiskan, belanja fisabilillah. Nggak boleh simpan. Kalau itu gimana? Buat atur bulanan itu lain. Itu namanya bukan nyimpan namanya. Itu udah dialokasikan, cuman penyalurannya aja yang nunggu waktu. Tunda, bukan nunggu waktunya. Artinya buat gaji merbot, buat bayar imam ratib, itu namanya bukan nyimpan, tapi udah disiapin, cuman tanggalnya aja timingnya di nunggu waktu timing. Tapi kalau disimpan itu yang sebagian orang katakan tidak boleh. Itu uang orang infak fisabilillah harus diinfakkan, habiskan, salurkan. Nah, arti bahasa ya, infak itu artinya dibelanjakan seluruhnya fisabilillah. Itu ya. Kalau haul itu bahasa Al-Qur'an atau hadis? Hadis. Ini sini terhaul nih. Di sini berlakunya sini haul nih. Di sini zakat emas perak. Masih hadik mana hadik? Hah? Udah ke sini. Nah, ini kira-kira ada, nanti saya bacain hadis ini, nah, khususnya zakat fitri ini. Ini yang betul bukan zakat fitrah ya, zakatul fitri. Kalau yang zakatul fitrah itu kurang tepat karena beda maknanya dari hadis berseberangan. Beda antara fitrah sama fitri. Jadi yang tepat secara bahasa hukum syariat namanya zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Fitri cewek katanya, fitrah Ustaz Fitrah. Bukan, nanti dibahas itu. Kira-kira nih yang bab zakat ini udah pada paham semua nih. Kapan 20%? Jadi ini zakat bruto itu harus paham ini. Komisi apa namanya jadi apa? Maklar, ya. Broker, tuh 20% tuh. Bruto. Dasar penentuan persentase ini apa, Sat? Itu ayatnya ada. Mereka datang ya. Di 267 kan cuma ngomongnya Itu 20% bukan 267, 841. Al-Anfal 41. Haya, yang kemarin bolos loh. Tidak hadir loh. Ketahuan tidak hadir, tidak ada. yang dari sini Pak, yang dari sini. Iya, itu keluar pulang. Ya, pas yang itu nggak nyampe. Itu Al-Anfal ayat 41. Mana? Saya jelaskan ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu wa'lamu annama ghanimtum. Ini saya jelasin ayatnya. Wa'lamu annama ghanimtum. Ini Al-Anfal 41 ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah khumusahu. Baik, ini dipahami nih saya ayat ini. Coba dibuka terjemahnya, baca deh. Baca terjemahnya. Pak Eko ada buka? Mana? Itu Al-Anfal 41. Saya baca dari sini. Baik. Kalau komisi kan kena pajak juga, Ustaz. Jadi Nanti ada pajak nih, ntar. Ada pajak ini sebentar. pajak zakat. Siapa? Dapat lagi enggak ada pajak. Pajak itu buat orang-orang kafir. Pen, baca nih. Atau saya baca boleh. Nih. Terjemahnya baca. Lamaan muter jadinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka 1/5 untuk Allah. Dah, stop dulu. Seperti untuk Allah dan Rasul, ya. Dengerin. Itu terjemahnya rampasan perang. Apa bahasa Arabnya tadi? Ghanimah. Ya. Ghanimah. Nih saya jelasin ya. Ghanimah. Ghanimah. Ini ghanimah berapa? 20%. Apa tuh ghanimah? Apa tuh rampasan perang? Harta yang diambil dari
harta yang dihasilkan dari penguasaan atau habis ngalahin musuh. Itu orang-orang Arab dulu kalau perang bawa banda. Orang dulu bawa banda jadi bawa. Gitu, ngerti nggak? Nah, jadi kalau bawa kambing, bawa emas, bawa apa dibawa semua tuh. Ya. Karena dulu kan berperang jalannya jauh ya. Jadi bawa perbekalan semua berikut harta-hartanya. Itu perang kalah, maka umat Islam boleh ngambil ghanimah. Ghanimah. Baik. Ghanimah itu harta yang didapatkan hasil dari berperang. Tentunya perang itu apa resikonya? Mati. Dengerin. Harta yang resikonya kematian, Allah suruh perintahkan keluarkan berapa? 20%. Nah, kira-kira tepat tidak? Adil tidak? Harta yang dihasilkan dari resiko yang lebih rendah dari kematian, ya, lalu zakatnya lebih kecil. Paham ini? Logika nggak? Adil nggak? Contoh, petani nih, petani nih ya, petani nyawah, berapa bulan paling cepat? 4 atau 6 bulan. Nah, berarti Pak Nur Alim udah pernah nyawa dia 8 bulan katanya. Sawah apa 8 bulan? Padi bambu aja, padi buluh yang paling bagus itu 6 bulan. Nah, kalau sekarang padi yang sekarang nih yang hybrid ya. Hybrid ini 3 sampai 4 bulan. Dengerin nih. Petani bertani nunggu hasil dengan resiko hama, resiko banjir, resiko puso. Berapa zakatnya? 10%. Yang nyawa resikonya 20%. Masakah mungkin profesi keluar zakatnya 2,5%? Padahal resikonya lebih rendah. Itu yang pertama dasarnya. Yang kedua, dalam kaidah ulumul Quran itu atau usul fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang jadi tolak ukur itu keumuman ayat. Sekiranya ayat itu berkata menggunakan redaksi yang umum, maka berlakulah hukum yang sifatnya umum. Bukan khusus sebab turunnya ayat. Bukan melihat sebab turunnya ayat. Ayat ini asbabun nuzulnya perang. Tapi redaksi ayat ini umum. Allah tidak bilang wa'lamu annamal ghanimah. Allah nggak bilang begitu. Wa'lamu annamal ghanimah. Allah nggak bilang begitu. Tapi Allah bilang bagaimana? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ini bahasa ini, redaksi ini menunjukkan arti umum. Apa artinya? Ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian dapatkan keuntungannya seperti ghanimah, besar untungnya, min syai'in dari segala sesuatu. Namanya dari segala sesuatu khusus apa umum? Umum. Apa itu ghanimah? Bahasa selain dimaknakan perang ini, ghanimah itu artinya keuntungan yang besar. Secara bahasa nih, ya, keuntungan yang besar dengan resiko yang tidak seberapa. Ada kaidah dalam bahasa Arab, al-ghunmu bil ghurmi. Yang namanya keuntungan besar itu berpengaruh dengan resiko. Kalau mau untung besar, modal usaha kudu besar. Mau modalnya kecil, ngarep untung besar, jarang terjadi. Maka itu bukan hal yang jadi ukuran. Mancing pakai cacing dapat kakap sama tuna kira-kira bisa kalau lagi rezekinya. Tapi logika nggak bisa terima. Untuk nyari kakap atau tuna kudu umpannya ikan yang besar, minimal seukuran mulut dia. Nah, kalau cacing seukuran sela-sela gigi doang, bagaimana udah dapat kakap? Paham ya? Nah, ini ulama mengatakan setiap keuntungan yang bersifat
dadakan, kagetan, tidak sebanding dengan kerja. Contohnya, saya bilang tadi contohnya amplop kiai. Kipas angin kan? Betul. Kipas angin. Contohnya amplop kiai. Ya. Dia bekerja, apa kerjaannya? Apa perannya di situ? Berceramah. Berat ya kerjanya? Berat ya kerjanya? Enteng. Bahkan sebetulnya bukan boleh jadi sebuah profesi, paham nggak? Ya, cuma dapat penghormatan. Artinya penghormatan berupa amplop bisyarah itu bukan ukuran sebanding sama kerjaannya. Tuh bisyarah. Maklar. Ya, Pak Eko mau jual tanah, cari pembeli dong Ustaz. Pak Dudi, cara membelinya kita ngomong. Dari 2,5 ya. 2,5 ya. Tuh. Padahal kita apa resikonya? Ada resikonya? Nggak ada. Cuma cuap-cuap doang. Barang bagus, posisi strategis, fotonya begini semua. Coba ya, resikonya rendah, tapi hasilnya besar. Seharusnya yang namanya keuntungan besar harus seukuran dengan resiko yang besar. Nah, hal-hal seperti itu kiasnya ini kepada ghanimah nih 20%. Itu keuntungan dadak. Contoh misalnya nih, ya kemarin ada cerita ada orang perlu bikin pabrik, punya musola kecil, ya padahal musola itu 2 kaping, cuma karena posisi itu harus kena, dibayarlah dia. Musola yang ukuran cuma mungkin 1, 2, 3 tiang nih, kecil nggak? Dihargain 6 miliar, sebanding nggak kira-kira? Tanah di situ baru harga ratusan ribu. Cuma karena itu diperlukan, akhirnya dikasih duit 6 miliar untuk ukuran musola seperti ini. Pertama, ini kan peninggalan wakaf, tentunya nggak bisa dijual. Cuma karena ada satu hal, nilainya itu dilipat gandakan. Nah, ini hal-hal seperti ini nggak sebanding dengan rasio dan ukuran standar. Itu semua kiasnya pada ghanimah yang punya resikonya kematian 20%. Tuh, bisa paham nih ya? Karena ini ayatnya umum nih. Annama ghanimtum, segala sesuatu yang kalian hasilkan keuntungan min syai'in. Ini gambaran min syai'in ini artinya umum nih. Dari segala macam sesuatu, maka fa'anna lillah, keluarkan dulu yang milik Allah. Jadi Rasulullah itu kalau membagi ghanimah bukan dihitung biayanya, bukan, tetapi langsung keluarkan sebelum diatur-atur biayanya. Kalau zakat yang umum ini, penghasilan, perdagangan, penjualan, kontrakan, ini semua dipotong dulu biaya-biaya, baru keluarkan zakatnya 50% dari sisa. Kalau dia berani, kalau enggak silahkan kias sama zakat pertanian dan perdagangan, yaitu 10%. Tuh, bisa paham kira-kira nih Pak Eko? Kecil sebenarnya, ini kecil banget, kecil, nggak ada besar-besar, nggak ada nih, kecil. Ya, ngobek tadi, waduh saya kalau 20% dari bruto kegedean. Pak Eko jual tanah ke Pak Dudi 1 miliar, saya dapat komisi berapa? Misalnya 10 miliar, saya dapat komisi 5%, 2,5 berapa ini dapatnya? 500 juta ya? 500 juta, betul? Hah? 10 miliar, 2,5 dari penjual, 2,5 dari pembeli, kan gitu kan? Jadi jumlahnya berapa? 5%, berapa jadinya dapatnya? 50 juta. Hah? 50 juta. Nah, keluarkan bruto 20%. Waduh, gede amat 20% ini dari 50 juta. 10 juta kegedean. Ya udah. Paling enggak turun derajat dikit 10%. Gitu. Ya, atau 20% dari potong biaya operasional, berangkat bolak-balik, lobi-lobi, makan restoran, ongkosnya potong semua, keluarin 20% dari apa namanya? 10% dari sisanya. Silakan aja. Itu pilihan. Ya, cuma ini gambaran umumnya begitu. Nah, kira-kira kalau udah paham, kita pindah ke zakat yang lain nih. Zakat emas, perak, investasi, ini semua 2,5%. Ya, 2,5% tabungan.
Dengan catatan syaratnya nilai investasinya itu ukuran emas 84 gram atau lebih kurang 90 juta. Kalau punya tabungan di rekening bank 90 juta, udah nongkrong selama 1 tahun dari mana? Namanya haul nih, wahala haul. Ini keluarin berapa? Keluarin zakatnya berapa? 2,5%. Jadi maknanya untuk yang ada haul itu khusus harta simpenan. Simpenan. Kalau kontrakan bukan 2,5%, kontrakan 10% neto, dipotong biaya-biaya. Bang Nain kontrakin rumah, toko biasanya berapa? Biasanya per 5 tahun atau 2 tahun lah ya, 2 tahun. Itu nggak usah hitung per tahun, nggak usah. Begitu nerima, ya, potong dulu biaya-biayanya, biaya renovasi, ngerapiin apa semua, sisanya 10% keluarin. Kalau belum balik, Hah? kalau belum balik, Berbalik mana? jadi kita bisa sini bikin kontrakan, pemilihan, Baik. 10 tahun baru balik tuh. Udah kontrakin belum? Hah? Udah dikontrakin belum? Dia dikontrakin, tapi belum balik. Enggak. Modal. Belum balik modal. Tapi udah ada hasil belum? Hasil ya itu. Dari hasilnya. Bukan dari modalnya. Ini kotor tadi ngomongnya. apa tuh? Tadi kan ngomongnya kotor. Yang mana? Itu pada modalnya. Bersih dong, bukan kotor. Ya arti tadi. Yang mana? Yang mana? Atas kontrakan misalnya. Kontrakan. Ya. Kan artinya itu untung bersih ya. Nah ini kan belum untung. Dari nerima hasil, bukan dari keuntungan semuanya. Iya bersih. Dari gini. Sekarang ini tanahnya, anggap beli tanah dulu ya. Tanah 1M. Bangun ruko 1M. Berapa habis modalnya? 2M. 2M. Nah, Kontrak cuma 200 juta. kontrak per tahun 200 juta. Ya. Kontrak 100 juta. Kapan zakatnya? Setelah terima 100 juta. Bukan dari modal. Jadi penghasilan. Jadi kalau tanahnya di saving, tanahnya belum laku-laku atau kontrakannya belum laku-laku, ya 2,5%. Berarti dia investasi tuh 2,5% apa 50%? 2,5. Belum laku nih. Tanah nggak produktif atau udah bangun ruko belum laku-laku sampai setahun. Kena zakat nggak? Kena 2,5% dari nilainya. Bangunan Karena itu dianggap investasi. Ya, kalau udah nongol hasilnya, pohonnya udah berbuah, begitu nerima buah, bukan nunggu modal balik enggak, bukan nunggu modal balik kan, tapi apa? Keluarin zakatnya setiap nerima buah. Potong pajak juga tuh. Iya, pajak semua, potong pajak, biaya, semua biaya keluarin dulu. Semua biaya keluarin dulu, PBB bayar dulu, ya, atau pajaknya bayar dulu. Habis itu sisanya Jadi maksud biaya itu apa San? pajak, Terus notaris, maintain, operasional, semua. Jadi zakat itu kecil banget. Zakat itu sebutan doang nominal 3%, kecil dibanding apa yang kita terima. Kecil banget, banget kecilnya. Nggak sebanding sama tiket surganya. jadi misalnya gini San. Jadi kita mau kontrakin nih, ternyata kita harus renovasi. Ya, Renovasi itu keluar 100 juta. boleh. Kontrak cuma 50 juta Ya, atau 100 juta. ya. Nol dong. Ya nggak balik, udah nggak wajib banget, nggak wajib zakat. Nggak ada untungnya. Berarti kan artinya biaya yang tadi kayak nih 2 miliar baru bangun nih, kontrak cuma 100 juta, berarti kita ngeluarin berapa? Tadi kan nggak keluar tuh, biayanya belum nutup. Nah kalau biaya belum nutup, nggak wajib, namanya nggak ada kelebihan. Ya berarti artinya ini keluarin dulu dong. Apanya? Modal dulu atau gimana? Kalau namanya penghasilan, itu hitungnya penghasilan pemodal. Kalau modal belum balik, nggak wajib ngeluarin. Gitu loh. Kalau udah dapetin untung, baru wajib ngeluarin. Itu. Jadi untung kan? Untung. Nah,
artinya semua biaya keluarin dulu kan? Keluar dulu. Artinya kalau misalnya saya investasi, ini contoh nih, 2 miliar, itu baru balik 10 tahun nih. Jadi nggak keluar dulu dong. Ya, tapi Anda nikmati hasilnya nggak? Ya artinya modalnya belum balik. Baik. Sekarang Kalau cuma bank nih misalnya ini. oh ya itu nggak wajib, namanya balikin uang orang, itu uang orang namanya. Ya itu uang orang, balikin uang orang Dari berhasil keuntungan kan? dari keuntungan. Ya, dari keuntungan, semua dari keuntungan. Makanya zakat itu kecil banget, kecil, zakat itu nggak besar. Iya. Kalau nggak ada lebihnya, masih bilang tadi orang itu 3 macam. Punya kelebihan dari penghasilan, wajib ngeluarin dan berbagi. Pas-pasan, nggak wajib dan nggak dosa. Kurang, silahkan terima dari orang lain. Itu doang. Simple, nggak ada dosanya. Ya. Tinggal niatnya aja ya? Hah? Tinggal niatnya aja. Niatnya. Ya baik, sekarang udah ya, kira-kira udah paham nih. Sekarang zakatul fitr, kita kembali ke zakatul fitr sekarang. Karena besok nih besok akan lebaran Kamis ya. Berarti Rebo atau Selasa kita sudah dianjurkan untuk ngeluarin distribusi zakatul fitr. Saya ulang, ini dalam segi bahasa bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitr. Dari bahasa Nabi bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitr. Percaya nggak? Hadisnya ada. Ya, masih hati bisa kita share bareng. Kamu apa ya? Hah? Nggak jadi bahasa Arab soalnya. Kamu apa ya? Hah? Nah, kamu coba baca deh. Kamu baca aja. Sayang, baca aja nih. Baca dari bawah, yang pertama, yang kedua. Ini dari bawah. Ayo baca yang keras. Jangan jauh-jauh sini aja dekat mic. Jadi masuk suaranya ke sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keras. Kayak saya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim Dari bawah dari bawah dulu, yang paling bawah nih. Oh, dari dulu. Iya, zakatul fitr mana? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zakat. Dari siapa? Siapa perawinya? Baca yang benar. An Abdullah bin Umar. Iya, makanya baca dulu yang benar. An Abdullah. Udah nggak usah kawin dulu ya. Belum boleh kawin. Belum bercerai. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zakatal fitri. Ulang, zakatul fitri apa zakatul fitrah? Zakatal fitri. Ada tak marbutohnya nggak? Enggak ada. Dengerin tuh, zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Beda makna. Itu di belakang kampung saya. Fitrah di belakang kampung. Fitrah itu penjelasannya boleh nanti dilihat arti fitrah dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 30. Ya, fitratallahillati fataran nas 'alaiha. Itu fitrah, asal penciptaan. Kalau fitri itu lebaran Idul Fitri. Beda nih. Allah perintahkan kami an nukhrija zakatal fitri. Rasulullah perintahkan kami mengeluarkan zakat untuk hari fitri. Jadi momen, zakat momen. Kalau bahasa simpelnya, zakatul fitri itu zakat ke-13. Sebagaimana gaji 13. Jadi zakatul fitri itu bahasa kitanya THR. Tunjangan hari raya. Ya. Jadi zakat khusus untuk hari raya. Hari lain, bulan lain, tahun lain tidak ada. Ini khusus untuk apa? Hari raya. Buat fakir, miskin dan orang yang membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan keperluan hari raya. Ayo terus. An kulli saghirin wa kabirin Untuk orang kecil maupun dewasa, semua kena. Terus. wa hurrin wa malakutin Orang merdeka maupun budak. wa mamlukin Maupun budak. sa'an min tamrin aw sya'irin. Dengerin. Apa ini keluarin? 1 sok.
Dari apa? Min tamrin أو سعير au syairin. Min tamrin au syairin. Dari korma atau gandum. Ini korma atau gandum bahasanya makanan pokok di zaman itu. Ya, makanan pokok di zaman itu. Berapa tuh? 3 kilo atau 3,5 liter. 3 kilo korma tamr, 3,5 liter syair. Apa tuh syair? Gandum. Kita beras, mereka gandum. Benar ya? Ini perintah Nabi nih. Nabi perintahinnya keluarin korma atau gandum. Berapa? 1 sok alias 3 kilo atau 3,5 liter. Dengerin berikutnya. Ayo. قال وكان يؤتى إليه بالزبيب Awil أو أقيط al-aqid. Dengerin. Sayyidina Abdullah bin Umar ceritain. Kan tadi Rasul suruh apa? Tamar atau gandum. Artinya makanan pokok. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ada orang datang ke hadapan Rasul, di hadapan para sahabat, membawanya bukan korma, bukan gandum. Dengerin nih. Bukan korma, bukan gandum. Apa yang dibawa? Zabib sama akid. Apa tuh zabib? Zabib itu dan akid itu bukan makanan pokok. Makanya tadi dibacain sama Sayyidina Abdullah bin Umar, ada kasusnya. Ada yang bawa bukan makanan pokok. Apa yang dibawa? Zabib dan akid. Apa itu zabib? Zabib itu anggur kering. Bahasa kita kismis. Yang kedua akid. Apa itu akid? Susu kering. Bahasa kita keju cheddar. Keju aja kali. Iya, yang keras kan? Iya, maksudnya keju cheddar, biar paham. Karena ada keju yang lembek, yang lumer tuh apa namanya? Mozzarella. Ini kalau akid itu keju kering. Bahasa aktualnya nih keju jenis cheddar yang hanya bisa diparut tuh buat Indomie, buat roti. Itu barang dua. Pertama cemilan bagi orang kaya. Yang bisa makan zabib zaman itu, beli zabib atau akid cuman orang yang punya duit. Ya, ngerti ya? Kalau bahasa kita makanan kudapan dah. Artinya orang kalau nggak makan zabib sama makan keju, orang bisa hidup, cukup korma atau gandum. Tapi kalau zabib ini tambahan, orang yang punya uang kelebihan doang. Jadi ada orang bawa itu, diterima nggak sama Rasulullah? Baca coba. Fayaqbaluna minhum wa kunna nu'maru an nukhrij. Lalu fayaqbaluna minhum. Maka Rasulullah terima. Artinya makanan pokok Kudapan juga diterima, kudapan juga diterima. kirim rendang juga bisa. Dengerin nih. Dengerin ya. Dengerin nih. Kalau di seputar fikih kan diributin tuh. Sampai sekarang di YouTube masih rame aja. Mau lebat tiap tahun nih orang Islam kalau nggak ngeributin traweh, ngeributin zakat fitrah. Itu mulu disebut-sebut. Ustadz Kiai adu-aduan dah pokoknya. Nanti kalau udah kesel bawaannya, ente siapa ya? Imam ini aja bolehin. Paham enggak? Loh, siapa dia? Ada imam yang lebih alim lagi, kagak bolehin. Habis dah ukuran. Cuma itu doang. Esensinya zakat fitri ini kagak dijelasin. Esensi dan target tujuan. Sedangkan setiap syariat itu ada namanya esensi atau target tujuannya. Di mana nih? Ini hadis di belakang, di ujungnya tuh yang ada penjelasan itu. Dengerin. Tadi kan zakat untuk hari fitri. Ya, zakat fitri artinya zakat untuk hari fitri. Apa yang dikeluarin? Kalau enggak makanan pokok, silahkan makanan kudapan. Tuh, gambar sekarang gimana realnya? Ini fitrah dengan jiko pizza boleh kali ya? Hah? Dengan Dunkin Donat, jiko pizza boleh. Kalau bahasa di sini boleh. Maka saya bilang ini jangan hanya kita berkutat di ininya, tapi nanti ada ujungnya nih, ada esensinya. Kalau bahasa realnya, saya mau tanya nih, bahasa realnya
orang yang fakir miskin dan orang yang membutuhkan dana untuk lebaran, itu lebaran di rumahnya nggak ada tuh kudapan. Apa tuh kudapan tuh? Kagak ada opor, nggak? Kagak ada semur. Hah? Pete? Bukan kudapan, pete. Nggak ada kue-kue. Nih bahasa kudapan nih, kue-kue. Jujur ya, jujur nih bapak-bapak nih sekalian yang notabene kita insya Allah orang mampu. Ya, untuk persiapan lebaran anak istri kita, nyiapin baju lebaran. Ini kan semua fitri nih, ya. Makanya bukan fitri nih, fitri. Yang bukan wajib ya, bukan wajib, cuman udah jadi ukuran fitri, ukuran lebaran, nyiapin baju, kue-kue. Ya, habis berapa juta saya mau tanya? Baju mah nggak disebut di situ. Bukan. Ini nih, saya bicara ini nih, fitrinya. Orang zakat fitri itu zakat untuk menutupi kebutuhan orang di hari raya. Itu zakat fitri. Jadi harta yang dikeluarkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin di hari fitri. Apa yang dikeluarin? Nih, makan pokok, kudapan tadi, zabib sama itu. Ya, nggak ada baju kan? Baik, saya mau tanya sekarang. Kita ini pada faktanya di seluruh dunia Islam berlebaran itu kan hari gembira. Ekspresinya pakai apa? Baju terbaik, makanan yang bermacam-macam. Yang itu fakir miskin nggak punya. Paham nih? Sekarang saya mau tanya, persiapan dana untuk lebaran anak istri kita, ya, itu berapa habis dana? Jujur aja. Tuh, dengerin. Fakta. Itu fakta. Antara 3 sampai 5. Saya jujur, saya sampai hari ini nih belum beli baju lebaran. Belum. Hah? Iya, tapi istri anak udah pada punya. Beda kita. Nah, artinya apa? Istri anak kita laki-laki nggak pakai baju baru lebaran, nggak punya bini baru lebaran, nggak masalah kan? Anak kita nggak pakai baju baru gimana coba? Masalah. Istri kita nggak pakai baju baru gimana kira-kira? Masalah. Satu. Kedua, di rumah kita kan nggak wajib nih, nggak wajib kan secara agama. Lebaran nggak ada kue, lebaran dibilangnya. Sebetulnya lebaran nggak ada kue, lebaran apa enggak namanya? Enggak. 11 bulan, anggap ya jamaah-jamaah yang notabene nggak tiap hari punya tamu atau punya tamu ketemuannya di meeting aja di kafe, nggak ke rumah gitu. Di rumah nyiapin kue nggak? Selama setahun, enggak kan? Kecuali lebaran. Tuh. Tadi bagaimana dia bilang 5 juta, 3 juta aja habis. Buat kita nih, dengerin nih, buat kita. Padahal zakatul fitri ini Rasul perintahkan untuk orang miskin yang mereka juga muslim berpuasa kepengen lebaran. Paham gak nih? Kepengen lebaran. Tapi nggak bisa ngerasain lebaran. Seperti kita nyiapin baju, nyiapin kue, makanan. Kenapa? Nggak punya dana buat lebaran. Nabi syariatkan nih zakatul fitri, zakat yang kita keluarkan untuk diterima sama orang yang memerlukan di hari lebaran. Baca berikutnya. Wa kunna nu'maru an nukhrijahu qabla an nukhrija ila shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah bayarin zakat fitri ini paling telat sebelum sholat. Ini paling telat sebelum sholat. Baik, berikutnya. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi ayuqasimuhu bainahum. Rasul perintahkan kalau udah ngumpul nih, kasihin bagi-bagiin orang-orang yang berhak menerima. Terus berikutnya. Wa yaqul, dan dia bilang, Rasulullah bilang, agnuhum an tawafi hadzal yaum. Cukupin kebutuhan fakir miskin biar enggak keliling minta-minta di hari raya. Itu esensi zakat fitri. Sekarang faktanya saya mau tanya. Di depan masjid Pondok Indah, Agung, Al-Azhar, habis sholat Id, berarti terlepas profesi ya, terlepas profesi. Kita bicaranya kaidah umum ya. Kalau profesi itu penyakit itu namanya. Ya, lanjut tak? Ya. Berarti faktanya masih banyak atau ada orang fakir miskin
yang perlu minta-minta di hari raya karena dia nggak punya kecukupan berhari raya. Berarti sekarang aplikasi zakatul fitri ini perlu diluruskan. Di antaranya pemahamannya nih dari kata fitri berubah jadi zakat fitrah. Itu perlu dilurusin tuh. Beda antara zakatul fitrah dengan zakatul fitri. Fitrah. Yang penting bayar beras, yang penting kasih uang 50.000. Sekarang kalau orang fakir miskin, saya mau tanya sekarang, mana Pak Pepen? Ayo, yang pernah jadi pengurus ini dah, zakat, Pak Nur Alim, barangkali pernah. Saya mau tanya, itu nganterin zakat fitrah itu, yang sebetulnya harusnya zakat fitri, abangnya pernah jadi pengurus nanti zakat, kapan nganternya? Malam takbir. Kenapa? Fikihnya, afdolnya, bayarnya malam takbir. Baik, berapa nyerahinnya kau fakir miskin tuh? Bang Nain, berapa paling banyak satu rumah fakir miskin, satu keluarga fakir miskin, berapa kita pernah nyerahin dari zakat fitrah? Beras berapa kantong? Berasnya 2 kantong. Tergantung ini sih, tergantung ada ininya. Iya. Tergantung Banyak pengganya. Rata-rata berapa? Satu rumah miskin. 2 kantong. Berarti kalau diuangin berapa? Cuma 100.000. Hah? 250.000 dah. plus ini ya, plus uang. Uang apa itu? Uang Uang dari zakat mal kan? Ya. Uang dari zakat mal kan? Uang dari zakat mal. dari ini juga dari Zakat fitrah. Iya. Baik, berapa paling banyak pernah kasih? itu 100 ya ini. Uang 100, beras Berapa lebih 2 kan? 2 kantong, 200.000. 200.000. Saya mau tanya, itu fakir miskin dengan uang 200.000 bisa lebaran nggak? Malam takbir lagi dianterin beras. Kapan mau bikin ketupat? Di rumah kita baunya udah semeriwing. Takbiran di masjid udah bawa ketupat. Malam takbiran kita tahlilan bawa ketupat, bawa semur. Di rumah fakir miskin ada apaan? Di rumah kita udah lengkap tuh malam takbiran. Lengkap kue-kue, baju udah setrikain. Bener banyak balik. Ya kan? Baju udah setrikain, kue udah tersedia, ketupat udah digantung. Opor udah wangi, semur udah siap santap. Tuh, itu namanya kita belum berzakat fitri, itu namanya. Ini kalau yang dekat-dekat takbiran atau sebelum hari raya itu mungkin makanan siap makan kali itu. Nah, Iya. ini mungkin apa fitrinya berarti korma gitu. Bukan gandum gitu dia gitu. Ya, maka saya bilang nih, ini esensi spirit ini perlu dipahami. Jadi memahami satu dalil itu tekstualnya sama esensi itu harus dipahami. Pertama dari kata zakat fitri aja berubah ke zakat fitrah udah beda. Kedua tujuannya Nabi larang minta tuh orang fakir miskin. Jangan sampai sehari doang nih setahun, sehari doang kasih mereka bergembira bersama orang-orang kaya. Ayo hadis atasnya. An Ali. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu Allahumma shalli alaihi alaihi. wasallam inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadri alladhi yas'u fuqara'ahum. Dengerin. Allah kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu, ya. Zakat fitri khususnya pada lebaran itu seukuran. Dengerin nih. Ma yas'u fuqara'ahum. Ukuran yang dikeluarin dari zakat fitrah yang mencukupi kebutuhan si fakir. Saya ulang ya. Ngeluarinnya seukuran harta yang bisa mencukupi kebutuhan si fakir. Walaupun bahasa kebutuhan itu adalah relatif. Ukuran bagaimana? Tuh, kembali tuh Al-Baqarah tuh 267 secara umum tuh ayatnya nih. Allah bilang wala tayammamul khabith minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan secara sengaja ngeluarin harta dalam berzakat infak sedekah seukuran nilainya itu yang kalau kalian nerima itu nerima dengan mata memincingkan sebelah mata gini. Ya, kecil amat. Tuh. Paham nih? Ya, kecil amat. Tuh. Belum lagi Quran surah Ali Imran. Allah beritahukan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak bisa kalian disebut dengan orang yang sampai kepada puncak kebajikan
sehingga menginfakkan harta yang kalian masih cinta, masih suka. Paham nih? Nabi bilang dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kita sampai kita mau ya menyukai, menginginkan, mencintai untuk orang lain apa yang kita suka juga. Saya mau tanya sekarang tadi, Pak Haji Malik kasih gambaran, lebaran habis 5 juta. Lalu fakir miskin cuma 200.000, sebanding apa kagak? Sebanding apa enggak? Coba pikir, renungin. Tuh, ini zakat fitri nih, esensinya targetnya biar kita paham. Kita untuk belanja lebaran, belanja untuk 1 hari doang kan? Kita belanja untuk apa? Untuk event 1 hari, yaitu hari lebaran, Idul Fitri. Habis 5 juta, habis 3 juta, lalu kita hanya berbagi kepada saudara muslim yang dia berpuasa. Yang Nabi katakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cuma kita kasih 200.000. Kira-kira sebanding enggak nih? Rasa keimanan, ukhuwah dan persaudaraan. Tapi ini kan individu kan. Semua tidak individu. Tapi ini punya seandainya satu RT yang zakatnya 100 orang, fakir miskin cuma 2 orang, ya dia jadi bisa nerayakan, maka jadi bisa dia jadi satu RT iya, yang fakir miskin 2 orang. Iya. Ya, baik. Nanti ada namanya konsep penyaluran zakat infak sedekah. Konsepnya dimaknain seperti obat nyamuk. Ring 1, ring 2, ring 3. Satu RT 8 dapat dana zakat fitri ya 10 juta. Si fakir cuma 2 keluarga. Nah, ukuran tadi saya bilang ya, ukuran zakatul fitri mencukupi kebutuhan 1 hari aja. 1 hari. Minimal ukuran sama kita. Kalau kita habis belanja 3 juta dari uang 10 juta manain, kasih buat 1 keluarga fakir miskin 3 juta. 2 keluarga cuma ada 2 keluarga ini 6 juta. Berapa sisanya? 4 juta. Pindah ke ring berikutnya. RT lain kasihin. Paham gak? Gitu. Iya, maksudnya gitu, secara idan kan emang kecil, secara individu kita kecil segitu, cuman kan secara kolektif nanti dia bakal jadi banyak gitu. Baik, ukuran kecilnya ini nih yang masalah. Tadi tuh, ukuran individu itu masalah. Sedangkan Nabi itu aplikasikan zakatul fitri per keluarga. Walaupun kewajiban buat kecil besar, orang-orang yang kita tanggung itu kita bayarin. Untuk apa? Dari 1 rumah keluarga ini, Bang Nain sekeluarga, laki bini sama anak, bayarin untuk 1 keluarga miskin. Ukurannya apa yang Bang Nain keluarkan untuk lebaran, paling tidak setengahnya keluarin buat si fakir miskin, seukuran dia juga bisa ngerasain lebaran. Kalau kita berlebaran belanja baju, berlebaran belanja makanan, berlebaran belanja cemilan, ya, maka kasih juga keluarga miskin. Ukuran dia beli baju, ukuran dia makan, ukuran dia punya kue lebaran. Itu namanya zakatul fitri. Jadi bukan di 5 kilonya, ya, bukan di berasnya, bukan di duit yang gantinya beras tadi, uang cash, uang tunai, tapi bagaimana tadi tuh yang Nabi bilang, ma yasa'u fuqara'ahum, ambil dari hartamu untuk zakatul fitri yang mencukupi kebutuhan keluarga fakir. Tadi Nabi bilang ya, ma yasa'u biqadri ma yasa'u. Nabi udah bilang nih, dengan ukuran ma yasa'u. Jadi Nabi bilang nih, ukuran ini relatif kan? Ukurannya relatif. Tapi yang paling penting ukurannya mencukupi kebutuhan lebaran si fakir. Mencukupi bukan menggembirakan kayak. Hah? Bukan mencukupi. Kalau gembira asal senang doang dia. Paham nih? Ini nih zakatul fitri ini. Ini yang jarang ustadz sampai ini esensi hadis ini. Cuman bekutek di urusan makanan pokok, ya, makanan pokok sama uang kas, uang tunai. Ini nih zakatul fitri ini. Saya alhamdulillah udah 4 tahun nih aplikasi ini saya pakai. Ya, karena fikih itu kan berkembang, harus ada pengembangan terus dengan kasus yang bertambah. Sebagaimana ada obat baru untuk
varian bakteri virus baru. Itu fikih itu kayak gitu sama. Jadi saya kalau bayar zakat, ya saya istri alhamdulillah berdua, anak 5. Saya paling enggak saya bagi 2. Untuk yang rumah keluarga saya yang pertama saya antar ke satu rumah orang miskin, yang satu ke rumah miskin. Jadi 2 keluarga saya bayarin. Sebagian saya punya 2 keluarga, walaupun lakinya 1, cabangnya 2. Apa itu saya bawain? Beras 25 kilo. Beras 20 sampai 25 kilo. Artinya kalau dihitung beras, saya udah cukup nggak? Cukup kan? Yang Umi pertama, Umi anaknya 2, 3, 4 sama saya. Berarti kalau beras 3,5 liter atau 3 kilo, 20 kilo udah lebih belum? Udah. Saya belikan baju koko sama sarung buat si suami, mukena dan atau gamis buat si istri. Kalau anaknya 2 si fakir miskin ini, laki perempuan ataupun perempuan, saya beliin pakaian, baju baru juga. Sebagaimana saya beliin buat istri saya, anak saya baju baru. Paham ya? Terlepas merek ataupun harga ya, karena itu kan beda porsi. Likuli maqamin maqal. Setiap kedudukan orang punya ukuran. Nah mungkin dong orang cuma layak kita kasih harga Avanza, kita beliin Alphard, ngapain juga dia bikin pajaknya udah puyeng tuh ya. Ketiga, saya beliin paket kue lebaran. Keempat, saya kasih uang minimal 500 sampai 800 semampunya saya. Rezeki yang hari itu saya membayarkan zakat ada. Bahkan saya usahakan uangnya baru semua. Itu zakatul fitri dalam konsep yang saya pahami setelah saya mengkaji Quran dan sunnah Nabi. Jadi paket, bukannya duit sama beras diribut-ributin. Paket hari raya. THR itulah definisinya zakatul fitri. THR, tunjangan hari raya buat si fakir dan miskin. Kalau buat orang pekerja, THR gaji ke-13. Kalau fakir miskin, zakat ke-13. Nah ini kan penerimaan fakir miskin ini. Kemarin kan Habib Hamzah juga udah jelasin tuh, kalau fakir yang meminta, yang mengutamakan dia miskin gitu, dia ngaku dia miskin. Artinya menampakkan dia miskin. Yang kalau miskin emang dia menjaga kehormatannya, dia nggak bilang-bilang gitu. Ya artinya jaga diri. Ini masjid ini kan kadang-kadang mustahiknya itu ya udah ngambilannya ya udah anak yatim sama janda duafa gitu. Jadi baik. Yang emang ada orang ini yang miskin ya dia nggak kena inian. Makanya saya bilang ini penanganan zakat, jujur aja ya, jujur nih, penanganan zakat itu jujur kan saya udah bilang, pengurus masjid sampai yang baru aja ini belum bisa teraplikasi. Saya kepengen namanya orang menjadi pengurus itu punya ilmunya. Sampai hari ini nih Pak Haji Holik, Memukhlis Pepen, saya bilang kita rapat bikin SOP yang jelas aja, sampai sekarang belum ada. Pengurus lama oke dah, panitia bikin panitia kurban harus ada trainingnya dulu, ilmu tentang kurban. Mau bikin panitia zakat, belajar dulu tentang konsep zakat. Nah cuman ini kita udah biasa nyaman dengan kondisi asal jalan aja, nggak mau profesional. Ini masalah. Hah? Orang udah ketuanya aja siapa? Operasi bagaimana judulnya? Ya, ini kalau mau profesional yang benar. Semua berjalan dengan SOP. Kenapa perlu ada SOP? Agar ada standar. Kelewatan apa kagak? Tuh. Itu kalau organisasi mau bagus kayak begitu. Ini dari mulai diangkat, diresmiin sampai sekarang rapat kerja aja belum ada. Enggak ada panitianya, Ustaz. Hah? Salahnya enggak dibentuk panitia zakat. Jangankan pada zakat, DKM aja kagak ada rapat kerjanya. Lu bagaimana mau jalan? Jalan nyaman aja ya, pengen pegang duit ya ini begitu aja. Susah. Kita nggak mau belajar mau perbaiki, nggak mau. Susah. Jadi pola pikir ini kadang susah PR-nya. Mumpung ada waktu di saat nih panggil data tebar itu. Ustaz, begini Ustaz, kan ada prosedurnya. Ya. Kalau pengalaman saya di ujian itu saya kumpulin tuh muda, kumpulin RW, panggil RT, mereka yang tahu. Itu diantaranya. Terus targetnya kita kasih berapa? Iya. Itu buat apa? Bukan zakat ya. Ada apa paket lebaran? Ya. Kan bisa ya. Itu
saya tadi kemarin udah bilang gitu tanya. Itu emang tanggung jawabnya panitia. Panitia panggil RT. Coba Pak RT, terlepas nanti ini benar-benar layak miskin apa enggak ya? Minimal udah ada ukurannya. Itu. Ya, biasanya itu kayak di Indonesia kan begitu juga. Manggil RT semua diundang. Cuma ya itu tadi nerima yang dari aturan 3 aja 2,5 liter sama duit 100, sing 1 duit dong 3 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk memotivasi yang idealnya ini, itu kan panitia berarti punya beban tugas untuk menyalurkannya. Iya, itu namanya begini ya, namanya panitia itu bahasa yang lebih tepat, panitia kurban, panitia zakat, itu namanya relawan. Arti relawan itu harus rela bekerja tanpa bayaran. Apa nih? Ya, itu relawan namanya. Ya, artinya rela bekerja, melayani, berkhidmat tanpa bayaran. Ada dapat berkah, terima aja alhamdulillah. Cuma kalau nggak ada ilmunya, nggak ada SOP-nya, asal-asalan. Kan begitu. Yang penting udah bergerak. Jangan berantem. Tuh, begitu manain ya. Jadi gini, minimal gini ya, minimal. Sebentar, minimal nih. Masjid ini pertama nih ada di lingkungan RT berapa? Itu pertama. Kalau ini panitianya, mau majlis taklim, mau masjid. Nih. Ini bukan jamaahnya ya, masjidnya dulu nih. Masjidnya itu bertempat di wilayah RT berapa? RT 7 misalnya tuh ya, RT 7. Ya. Tadi dulu, bukan jamaahnya, masjidnya dulu. Masjidnya nih. Kedua, lihat jamaahnya. Nah, soalnya kalau jamaahnya harus bagaimana? Nah, bukan kalau gitu, bukan ukuran lihat jamaahnya, tapi lihat siapa muzaki yang setor di masjid ini. Apa nih? Yang bayar ini warga RT berapa? Yang bayar nih, yang ikut membayar zakat di situ, warga RT berapa? Kalau di masjid ini RT 7, cuman yang bayar RT 9, ya, apa nih? Kan nggak nyambung nih. Contoh Pak Nun, rumahnya. Kalau sekarang sini, sekarang kan Pak dulu sono, ya kan? Ya kan? Sampai lain kelurahan, ya kan? Sekarang di sini nyangkutnya, ya. Lihat. Kita tanya dia nih, Pak, ini karena Bapak ini warga luar, tapi store di sini, kami Pak punya kaidah penyalur itu model apa namanya ring obat nyamuk, putaran ring obat nyamuk. Maka Bapak bersedia kan? Wah nggak bisa dong, anak harus sono. Masa orang dapat? Ya Bapak besok aja kita di sini. Bapak, begitu Pak. Yang begitu. Nabi selalu rapiin dulu di sekitar sini. Nanti kalau ada baru oper lu keluar. Tuh, karena ini masjid atau majlis taklim atau apalah namanya, ya TPA yang bikin kayak gitu semua pada tiara lawan itu, lingkungan di situ lihat lingkungannya dulu, jangan dibuang keluar, buka tuh alokasinya. Mas kan kalau lingkungannya RT kan kecil, artinya kita tanya RT sama mata kita bisa lihat kan. Oh, anggap dah RT bilang warga kita ada 50 orang fakir miskin. Kita keliling pelan-pelan survei, masa cuma ada 50, tahu-tahu itu cuma 10. Apa nih? Nah, ini perlunya kerjasama begitu tuh. Sama cek dicek. Yang namanya orang relawan panitia itu namanya orang nerima amanat. Maka harus sampaikan dengan benar. Tuh. Itu manain. Kita ini udah biasa posisi nyaman, nggak mau belajar profesional. Ini jadi masalah nih. Harusnya namanya pengurus masjid jalan pakai ilmu. Kan ngaji sama guru-guru ngaji. Semua ibadah tanpa ilmu sia-sia, rusak berantakan. Organisasi juga pakai ilmu. Ilmunya itu namanya SOP-nya ada, ya standarnya jelas, penanggung jawabnya ada. Nah cuman masalahnya banyak DKM nggak mau profesional. Itu sampai sekarang aja DKM kita ini belum ada rapat kerja sampai hari ini. Udah berapa bulan dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan belum ada tuh rapat kerja si Bang Pepen sama kawan-kawannya. Semua kerjaan dipegang Pepen. Yang bendahara mana, yang sekretaris mana, yang panitia mana, unit juga nggak ada, semua Pepen. Sekarang saya mau tanya nih, misal nih, semua pegang Pepen, laporan Pepen semua, ya. Allah umur ajal nyampe misalnya gitu.
Siapa yang tanggung jawab balikin uangnya? Bininya bilang, ini uang siapa bang? Pemain banyak banget meninggal, gue tinggal rumah segini banyak ya. Misalnya begitu, paham nggak? Ya, ya dia makan sama dia, ya nggak apa-apa, salah. Dia emang nggak tahu. Ketua tanggung jawab, balikin uang orang banyak. Nanti ya nih. Nah, kalau tanya bagaimana, kembali ke masing-masing. Saya konsep zakat fitri yang ada di Majelis Taklim di masjid ini buat saya belum sejalan sama apa yang saya pahami, pelajari. Saya punya kewajiban ngamalkan pengetahuan. Saya nggak setor di sini. Saya antar sendiri ke fakir miskin. Saya udah punya nama-namanya. Siapa yang layak terima itu. Saya kasih tadi tuh beras 20 kilo manain minimal. Ya, baju lebaran saya siapin. Ya. Nama saya itu, Hah? Dari nama saya ya. Karena ente punya kontrakan banyak. Baru saya. Paham nggak nih, Mas? Ya, artinya begitu gambarannya. Saya kan nggak ini miskin, jadi nggak ini yang nggak ngomong gitu. Baik. Saya miskin susah jadinya kalau kayak- Ya, nanti itu namanya nanti ada kaidah bagaimana sih mendefinisikan realnya itu kemiskinan dan kefakiran itu. Paham nggak? Nah, nanti kita lihat dulu nih apa kaidahnya. Kan ada pemerintah juga udah punya kan pemerintah. Udah ada di pemerintah udah ada ukurannya. Miskin itu gimana? Itu. Saya mau tanya Bang Nain sekarang, listrik Bang Nain berapa watt? 300. Nah, miskin itu sekarang pemerintah kaidahnya 11 watt. Berarti udah bukan miskin lagi dah tuh. Rumah sendiri apa ngontrak? Sendiri. Oh, bukan miskin lagi berarti. Nah, kayak gitu contoh ya, contoh kayak gitu kan. Di bawah 2 juta sebulan. Nah, sekarang tuh udah ada ukurannya kok. Secara ukuran sipil juga udah ada, alhamdulillah, ya kan? Pokok minimum gitu. Udah ada upah pokok minimum, penghasilan minimum. Baik. Bah, tadi mana disebutin? Ada kriteria macam-macam ini. Artinya diantaranya dilihat dari sisi penghasilan di bawah standar masyarakat. Listrik 900 watt. Contoh tadi itu juga diantaranya. Kalau enggak berarti nggak miskin. Sebulan Dan sanggup bayar. Kalaupun 450 watt, tapi nggak punya duit, dari mana bayarnya? Kayak begitu. Baik. Kan ini untuk panitia zakat. Yang bayarnya bukan orang di sini sebanyak misalnya Ya. di sekolahan atau justru yang pendatang yang banyak bayar ini zakat. Ya. Lalu kita distribusikan buat warga masjid terdekat. Iya. Iya kan? Betul. Sedangkan mereka kan nggak begitu. Tadi saya bilang, kalau perlu tanya Bapak dari mana? Nah, iya. Ya kan? Itu panitia tanya, oh saya dari ini, cuman saya demen aja. Masjidul Yakin enak dah buat ibadah nyaman sama ke sini. Baik Pak, ini penyalur zakat dalam kaidahnya itu zakat fitri ya. Semua zakat. Semua zakat itu konsepnya gini. Semua nih. Zakat yang maksud sedekah, maksud zakat fitri, zakat 13, semua konsepnya kayak gini. Di tempat di mana situ dia membayar. Makanya maaf ya bagi pendatang nih. Pendatang, ya kan contohnya Pak Haji Parta, orang Cirebon. Artinya masih bolak-balik ke kampung. Kerja di sini, nggak bayar di sini, baru kampung. Itu nggak tepat. Boleh. Tapi nggak tepat itu. Di mana maisha dia dapat, itu utamakan sekitarnya. Ada orang yang kalau dianggap dia dari Cirebon, lahan usaha di Haji Nawi, tapi orang Haji Nawi udah nggak ada yang berhak menerima zakat. Itu bawa kampungnya. Ini enggak orang pendatang nih, ya kan? Nyari duit di sini, tanam di sini, udah panen dibawa ke kampung. Gitu. Nah, sama untuk kurban sama juga berarti Zat, ya gitu ya. Sama aku bilang. Kurban banyak kurban harus di sini juga gitu. Iya. Ada yang sana ketua panitia kurban harus tahu tuh nanti yang itu yang pada itu. Nah, tapi kurban itu ada mekanismenya yang Nabi sudah ajarin. Sebentar, kurban ada mekanisme yang Nabi sudah ajarin. Nabi bolehin orang yang berkurban itu ngambil 1/3 sampai 1/4-nya. Jadi dibagi 3 nih kurban. Terlepas ini andil ya, andil 7 orang ya. Ini sekarang 1 bagian dia kalau andil. Berarti kalau ekor 1 ekor, 1/3 Nabi suruh makan. 1/3 Nabi suruh makan. 2/3 sedekahin. Ada riwayat ambil 1/4, ya 3/4 sedekahin. Ada riwayat bagi 2, yang setengah dimakan, yang setengah dibagiin. Ya baik, gimana? Kalau misalnya ini kan kadang orang ini beberapa orang nih sini dia dari jauh kan maksudnya dia nyerahin nama-nama nih. Nih tahun lalu kita nyerahin sekian lama ini bisa nih. Baik, itu nama-nama warga mana? Nama-nama itu warga mana? Bukan dari sini orang doa. Ya. Orang
Nggak, yang setor orang mana? Orang situ Pak. Orang Blok A. Nyetornya di Nurul Yakin. Nama-nama yang dikasih? Mustahiknya warga mana? Bilangin, setornya sono aja Pak, jangan di sini. Gitu. Iya, salah alamat ini Pak. Salah alamat. Udah gitu ngatur-ngatur lagi. Namanya sono diprioritasin. Ya udah Pak, setor sono aja kita. Ya kan? Wah, saya nggak percaya sama panitia sono. Apa misalnya ya? Nggak percaya sama panitia sono. Oh, berarti apa cuma minta tolong salurin doang nih. Ya kan ya, ada ongkosnya Pak. Boleh begitu. Lah kita mah ini warga sini ya Pak. Utamain prioritasnya. Kalau sini udah kelebihan Pak, kami boleh oper ke sana. Itu. Ya. Itu baik. Jadi nggak main asal terima aja. Oh iya. Kalau saya bilang itu ada standar ukurannya. Ya, itu juga sebenarnya sih proposal bahasanya kalau ada kelebihannya Pak. Nah itu loh, itu boleh kalau ada kelebihan. Itu baik. Untuk zakat, saya pernah nanya-nanya di Jawa Karya. Mereka itu bagus juga untuk ditiru gitu ya. Maksudnya mereka buat lingkaran-lingkaran gitu di masjid. Iya, tadi ini udah dibahas. Saya nggak ada keluarnya. Ini gambar itu bentuk lingkaran itu obat nyamuk. Baik. Baik kok apa tadi? Jadi artinya kita tahu di kekurangan. Ya. Karena kita tahu nih waktu masih ada. Mau dibiarin. Apanya tuh? Maksudnya dimusyawarahkan. Oh, ya itu mah mekanismenya tanya ketuanya, ya kan ya. Saya mau penasehat doang, itu maksud saya. Itu ya intinya, ayolah belajar. Pak Haji Khalid saya jabarin berapa kali. Tiap saya ingetin terus, kapan mau ini? Entar dulu dah, belum ada waktunya. Yang lain belum bisa. Lah kapan mau bisa? Ya harus korbanin waktu untuk dulu rapat. Kalau alasan mau rapat kerja, bikin SOP, nggak ada waktu mulu, berarti namanya bukan relawan, ya kan? Bukan relawan masjid namanya. Ini namanya DKM itu relawan masjid. Orang yang rela bekerja, berkhidmah melayani masjid dan penghuni masjid, jamaah masjid tanpa harus menerima bayaran. Jika didapat pun kelebihan, alhamdulillah, udah begitu aja. Cuma semua ada ilmunya. Ini yang masalahnya kan nggak mau. Itu. Kalau mau dirapatin bisa, mau jadi imam ada ilmunya, mau jadi bagian panitia kurban ada ilmunya, panitia zakat ada ilmunya. Ini aja di dua kali pertemuan nih pengurus inti nggak ada nih, yang ada Bang Pepen doang. Lah ketua, wala sekretaris, wala bendahara nggak ada hadir ngaji ini bab zakat. Hah? Oh itu Bang Big Boss. Wakil, cuman Bang Pepen mau nggak dijelasin sama pengurus lain nih konsep ini? Itu bisa dan mau nggak? Itu masalahnya. Hah? Pepennya baru datang tadi keluar mulutnya. Hah? Ya, kalau sanggup sendiri ada apa-apa. Itu intinya begitu intinya. Nah ini kalau kita mau ada apa masjid kita berjalan dengan bagus, profesional Pak, ada satu perumahan. Misalnya salah contoh ya, ada satu perumahan Pak tempat saya ngisi pengajian, itu ada big bossnya, satu orang haji. Itu masjid dia 3,5 miliar, dia setengahnya sendirian. Malah 2 miliarnya dia. Udah jadi masjid, dia subsidi semua, gaji apa semua. Ya, cuma jadi masalah kayak begini. Semua DKM harus nurut kata dia. Masjid bagus, orang jamaah usul kapan pasang AC. Oh nggak perlu, kita buka jendela terbuka aja. Kanan kiri kasih pohon, kipas angin banyakin. Lah orang kalau kosong adem, lah kalau penuh. Cuman karena dia yang tadi tentang kutip, kadang-kadang maaf nih, orang kaya itu kadang-kadang nggak los, ada pamrihnya. Kalau orang kaya yang los itu, nih saya mau ikut-ikut ngatur-ngatur dah. Kalau menjadi penasehat silahkan. Cuman kalau ngatur-ngatur enggak, saya cukup uang saya ikutan. Ini kagak, ngatur-ngatur semua, mau cara dia semua, gitu kan? Karena dia rasa dia ingat. Kalau Pak Haji saya bilang, saya nasihatin Pak Haji, kalau Pak Haji nggak ada umur, ini masjid berantakan nih. Saya bilang itu, nggak ada strukturalnya yang benar. Jadi kalau misalnya zakat itu tidak tersalurkan, berarti yang dosa panitia zakat dong. Panitia zakat. Iya bersambung mata rantainya ketua. Anda siap jadi pelayan harus menjalani sesuai aturan. Yang jadi masalah aturannya kagak tahu. Ini jadi masalah kan? Mana nih? Kalau gitu mendingan kau usah terima. Hah? Gak usah terima.
Oh, saya bilang kalau saya daripada nanti sayanya nggak sah sesuai kapasitas pengetahuan yang saya miliki, saya mendingan nyalurin sendiri langsung. Zaman dulu dah. Gitu. Saya begitu. Karena konsep zakat fitrah ini saya nggak cocok dengan apa yang saya pahami dari pengaji yang saya ngaji. Hah? Jadi pengurus berat, jadi penerima berat, jadi panitia berat. Cuma karena manusia punya ego masing-masing. Yang ego ini harusnya sejalan dengan panduan ilmu. Nah, cuman kadang-kadang ego ini di atasnya ilmu, itu yang jadi masalah. Loh kan? Gua lagi kena kata benar. Gua lagi kena. Kadang-kadang yang biasanya dimasukin sekarang nggak dimasukin karena suatu hal protes gitu. Kadang-kadang begitu. Ya, intinya insya Allah kalau jalan apapun sesuai aturan. Manusia nggak ada yang sempurna, salah kurang bisa. Cuma kalau ada aturannya, ada remnya minimal. Itu. Kalau nggak ada aturan itu jadi masalah. Itu. Jadi baik. Pembagian distribusi tadi artinya posisi sekarang kita belum firm nih. Baik, sekarang paling saya saran aja, saya saran nih sebagai narasumber nasihat di sini saya arahin nih pengarahan aja. Masalah ikutin kan terserah pengurusnya mau kagak panitia. Saya arahin. Pertama kewajiban PPN nih kalau panitia siapa sih ketuanya PPN? Ya. Data fakir miskin di wilayah RT yang masjidnya ada di wilayah itu. Tuh Pen. Pen, yang lupa nih Pen. Ente punya kewajiban prioritasnya ente punya data entah lewat RT, entah lewat apa namanya ibu-ibu, pas mama, oh mama lebih ngerti ya mama tuh. Ya, misalnya Pak Ida Bang Somat atau enggak bener lain RT. RT 7 siapa nih warga RT? Sekarang RT 7 warganya jarang di masjid loh. Itu warga RT 7 nih. RT 7 mah nggak berhak terima. Sugih kabeh. Bukan maksudnya. Ini enggak maksudnya warga RT masjid ini bisa dihitung jari siapa yang istiqomah sini. Ada nggak? Nggak ada, udah. Nggak ada. Nggak ada. Bener. Lah Pak RT. Ya kan? RT 7 ini yang rutin di sini istiqomah namanya Buya Ghazali. Ya. Ami saya Inu aja nggak di sini. Posisi jangan RT kalau gitu. Sebentar, ini ring satu dulu nih, dengerin nih. Ring satu tempat masjid ini ada. Permasalahan saya bilang tadi, yang realnya, faktanya, NTT aja bukan warga 7, bukan warga 7 semua nih. Pak Haji Malik RT-nya lain, Pak Haji ini lain semua. Paham nggak? Artinya si muzakinya ini bukan warga sini. Itu. Karena warga sini nggak ada di masjid. Lain RT berapa? Lain lurahan, lain RT, lain kecamatan lagi nih, lain kecamatan ini, ya kan ya? Nah itu Pen, minimal ente punya data Pen, ya warga RT di mana masjid itu ada, mana yang fakir miskin, mustahiknya siapa? Karena RT 7 nggak ada yang berasa ini nggak ada orang nggak ada yang terima. Hah? RT 7 itu nggak ada yang mustahiknya. Nggak ada yang terima zakat. Kalau yang bayarnya bukan RT 7, saya bicara fakta aja ya. Bapak-bapak nih yang bukan RT 7 nih, masjid ini ada di wilayah mana? RT 7 kan? Bapak ini semua saya yakin selain saya di sini sekarang bukan warga RT 7. Betul kan? Lalu Bapak bayar di sini. Kewajiban panitia sini, terlepas dia panitianya RT berapa kan? Bilang, Pak, ini kita prioritaskan aturan fikihnya nih, aturan Islamnya nih, warga sekitar sini dulu nih. Bapak nggak mau, jangan dari sini. Paham nggak? Kalau nggak bilang? Hah? Iya terserah panitia udah. Paham nggak? Artinya resikonya dilimpahkan ke panitia kuasain. Nah, oh rupanya di RT 7 nggak ada teman-teman. Pindah RT sekitar masjid ini selain 7 berapa? 8, 6. Berapa masjid orang lain berapa? Berapa sih? 4, 7. RT 7 RT 7 tuh situ nempel itu walaupun lain kelurahan itu RT berapa tuh 11 itu. Biasanya kan kalau yang orang bayar zakat ini nggak pernah nanyain tuh. Oh iya, kalau nggak nanyain dan kita nggak nanyain artinya dia tuh namanya loss aja. Dan maaf ya, nggak sedikit orang bayar zakat di sekian tempat. Dia mau sini, naruh di sini, ntar naruh. Dia pengen semuanya dapat berkah. Ada begitu ada. Ya, nah konsepnya begitu tuh. Ini begitu konsepnya nih. Keliling sampai tuh. Nggak ada juga. Nah, Anda yang rumahnya jauh-jauh, topan lain dengan warga Anda bawa. Nih, Jakarta dari sini bawa warga Anda sana. Anggap topannya berhak menerima. Terima. Selain jamaah di sini, dia berhak menerima, terima. Nggak apa-apa. Bang Nain tadi
lain RT, tapi berhak menerima, terima. Itu. Paham gak nih? Ya. Paham kan? Itu tanggung jawab panitia tuh pengen alokasinya tuh yang kata tadi kayak juga krian. Ini konsep agama, ya. Di mana aja bisa dikerjain. Konsep ring. Database bagus. Database-nya ada lengkap. Masjid yang begitu-gitu itu semua berjalan dengan SOP. Berjalan SOP, bukan asal-asalan dan bukan one man show. Bukan. Itu. Terus udah paham kira-kira nih? Zakatul fitri sama zakatul fitrah. Gitu. Makanya sebetulnya sampai niat zakatul fitrah ini saya iskal. Kalau yang benar niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri, bukan zakatal fitrah. Yang tadi di kertas apa tuh zakatnya, niatnya? Iya, gimana? Coba. Boleh ambil dibaca. Itu ijabnya, ijab kabulnya Iya. sudah diserahkan kepada panitia, jadi terserah panitia. Oh iya, maksudnya ngucapinnya zakatul fitrah apa zakatul fitri? Oh. Gitu maksudnya. Ini biar kita paham nih bahwa yang benar itu sesuai hadis Nabi adalah zakatul fitri, bukan fitrah. Apalagi Ustaz Fitrah udah pulang kampung. Kan seringatan di Gonimah kan. Gonimah ini kan dalam hukum fikihnya itu kan rampasan, harta rampasan. Terusnya itu halal harta rampasan itu, karena hukum fikihnya bila mana harta ini dibalikin lagi ke ini orang bisa dijadikan untuk kejahatan lagi kan gitu. Baik. Saya nangkep jambret bawa motor, saya ambil motornya boleh. Saya ambil motornya boleh. Nggak boleh. Kan itu bukan perang itu mah. Itu namanya bukan perang, itu nadah hasil curian. Nah ini nih, pen. Ini nih zakat fitrah ini ganti nih, bukan zakat fitrah, zakat fitri. Fitri artinya apa, Ustaz? Idul Fitri. Lebaran. Lebaran Fitri. Lebaran fitri. Iya, Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi bukan Idul Fitrah, Idul Fitri. Fitri itu artinya Suci, bersih. Ya, pen. Kalau Fitri laki. Kampung dah. Dicuci kan. Nah, nih, maaf. Udah kira-kira bisa paham ya? Baik. Terus hari pertama habis sholat Id makan sini. Ya. Ketufat. Semurnya apa? semur kambing. Hayah. Kambing lah. Dan masakinnya ente masak. Ente punya bikin semur kambing, masya Allah. Jadi kudu semur kambing. Kalau ente bikin semur telur kagak nyambung, kagak enak. Benar. Fitri dong. Fitri. Ya fitri berarti. Atau kalau ente nggak mau semur kambing, ayam opor. Paling kayak gitu. Itu udah biasa. Hah? Itu mah biasa. Apa yang ayam kampung, opornya ayam jago, bukan ayam negeri. Aduh, hancur. Hah? Apa tuh? Sekarang harusnya kan udah berapa hari, Ustaz? Iya. Udah rekam datanya berapa? Iya. Jadi itu bisa dibagikan, ZIS kan semua? Iya. Infak sama kayak Fidia juga bisa kan? Dikasih. Bisa semua nih. Jalur, maksudnya penyalurannya kan? Ya, benar. Jalurnya dari sekarang bisa Iya. Malah kalau bisa, termasuk zakat fitrah, zakat fitri itu keluarinnya 2 hari atau sehari paling telat sebelum lebaran, bukan takbiran. Takbiran orang fakir miskin mau ngapain lagi? Dia mau takbir udah siap. Jadi seminggu yang Iya, saya begitu. Ya udah gitu tak subuh masih pada hitung-hitung. Itu kenapa saya bilang, karena tadi pola mindset berpikirnya, mindednya fikih. Karena masih boleh. Kita tuh bukan Nabi tuh ngasih ukuran itu paling maksimal paling telat. Artinya pikirin kata Nabi nih. Paling kecil paling telat. Orang fakir miskin udah kayak ente belum persiapan lebarannya. Tuh, kita udah lengkap semua. Itu walaupun saya contoh saya belum punya baju baru. Anak bini udah. Kalau santri ntar dah nungguin ente dulu kan. Udah langsung action udah. Gitu. Bapak saya aja saya belum beli baju baru tuh, bapak saya belum beli baju baru. Saya belum baju baru, bapak saya belum beli baju baru.
Tapi dari MUI khusus. Oh, jas itu mah. Jas MUI. Itu begitu. Ya itu maksudnya begitulah. Ini gambaran lebih kurang ini pengetahuan yang saya dapatkan selama saya mengkaji. Dan untuk zakat fitri ini konsep begini saya udah jalanin alhamdulillah 4 tahun. Dan jumlahnya kan nggak mesti sama ya Ustaz. Apa? Jumlah pembagian. Iya kan. Nama sama. Rata-rata 1 karung beras duit cepet. Orang jumlahnya 8 apa jumlahnya 2 sama. Enggak begitu kan? Iya beda dong. Itu secara Proporsional. sama ngomongnya. Begitu. Tapi nggak mungkin loh orang fakir miskin satu rumah suami bini 4 anak 8 nggak mungkin. Itu orang kaya tuh orang miskin. Iya. Oh iya dong. Nah, itu kan beda. Kan saya gambarin, saya itu kan 2 keluarga ya, dua istri, yang satu anaknya 2, yang satu 3, atau anaknya 2. Saya siapkan itu, kalaupun saya nyiapin beras karung 20 kilo untuk saya, Umi Atia, Fatimah sama Alwiyah, udah cukup kan? Kan 4 orang itu. Nanti yang sini nama saya masuk juga di sini. Itu berasnya 20 kilo, baju barunya. Kemudian paket lebarannya, kue-kuehnya, sama uang belanjanya, supaya dia. Jadi gini keadaannya, supaya si fakir miskin itu di hari lebaran, Nabi cuma minta sehari doang, setahun sehari doang, bikin dia seneng berlebaran seperti kita, tuh. Nah, ukuran seperti kita relatif, kitanya saya dengan bang lain beda, tuh. Seperti itu harus sama, ya. Kalau mau sama, bagus lagi. Kita ngabisin belanja tadi 5 juta, dia juga bayar zakat fitrah ke miskin 5 juta. Mantap itu. Bagus. Dan nggak ada ruginya. Setahun sekali membagikan orang, dari angkat tangan dia berdoa, mustajab buat kita semua doanya. Nah, itu. Ya ingetin, Allah bilang kalau ada orang nerima zakat, bacain doain saya ya, tuh gitu. Itu benar-benar tuh saya pernah ngasih satu keluarga sampai air mata keluar, lah duitnya baru segepok kita kasih, ya kan? Kaget dia, ya Allah makasih banget ya Allah Ustaz, makasih, doa ada sampai air mata keluar, itu mustajabah, ya kan? Kalau kita iseng, tambahin doa, tambahin lagi, begitu loh, kan bisa begitu, ya kan? Mungkin doanya manjur, duitnya baru, tambah lagi, duitnya baru tuh orang teman terimanya, benar-benar. Gak jarang, kita aja demen cium-ciumnya enak banget kayaknya. Anak kita aja nih ponak-ponak kalau kasih duit baru, walaupun duitnya kecil, kadang nggak ngerti duit ya, udah seneng dia, duit baru gitu. Gimana orang fakir miskin yang jarang pegang uang banyak dan jarang mau pegang uang baru. Nah, mudah-mudahan bisa paham dan mudah-mudahan Allah beri taufik kita bisa amalkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.